Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah merupakan kajian ketiga dari Ghazwatul Tabuk, dari perang Tabuk yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas serangkaian peristiwa yang berkenaan dengan sikap orang-orang munafik dan bagaimana sikap orang-orang yang beriman dalam menyikapi seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang tidak turut andil berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa alasan yang syar'i, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an. Demikian juga telah kita ulas tentang bagaimana peristiwa yang terjadi sesampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah negeri yang bernama Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sampai ke tempat tersebut, musuh dari kalangan Romawi saat itu justru mundur dan takut dengan pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Tabuk dengan tanpa adanya perlawanan dari bangsa Romawi yang justru mereka mundur menuju negeri Syam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan penguasaan beliau tentang kawasan tersebut dengan bermukim selama 20 hari di Tabuk dengan tanpa ada perlawanan sedikit pun juga dari mereka. Ini menguatkan akan eksistensi kaum muslimin yang telah masuk ke pintu gerbang kekuatan Romawi saat itu. Sehingga tidak heran manakala setelah peristiwa perang Tabuk ini banyak dari kalangan ahlul kitab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tinggal di kawasan Jazirah Arab, untuk menyatakan ketundukan mereka di bawah hukum Islam dan mereka siap membayar jizyah dan upeti kepada kaum muslimin. Dan tentu ini adalah merupakan sebuah kemenangan yang sangat besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tetap tinggal menunggu reaksi dari Herakl terhadap kedatangan pasukan beliau alaihi salatu wasallam di Tabuk. Namun setelah 20 hari di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendapatkan perlawanan sama sekali. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan dan dengan tanpa perang.
Sehingga kemudian di jalan menuju pulang, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kawasan yang bernama Hijr, yang saat ini dikenal dengan Madain Saleh, sebuah tempat atau kawasan yang dahulunya dihuni oleh kaum Samud, kaum dari Nabi Saleh, yang Allah Subhanahu wa taala telah utus beliau kepada mereka dengan mukjizat seekor sapi, di mana unta, ya, seekor unta, di mana unta Nabi Saleh adalah menjadi sebuah mukjizat, karena mukjizat tersebut datang sesuai dengan permintaan kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihi salam. Dan sesampai di kawasan tersebut, para sahabat radhiyallahu taala anhum segera bergegas untuk memasuki rumah-rumah dari kaum Samud, yang sampai saat ini apabila antum berkunjung ke Saudi Arabia dengan tanpa menggunakan visa umroh, maka bisa berkunjung ke sebuah tempat yang bernama Madain Saleh. Akan kita dapatkan tempat-tempat atau rumah-rumah kaum Samud itu masih didapatkan sampai sekarang. Setelah berabad-abad lamanya kawasan tersebut ditinggalkan setelah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka masuk ke rumah-rumah kaum Samud. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, dan mereka mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayyusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah, orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri, karena dikhawatirkan kalian akan ditimpa apa yang telah Allah timpakan kepada mereka, kecuali kamu memasukinya dalam keadaan menangis. Sehingga saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kampung Samud, ya, atau ke kawasan Hijr. Beliau dalam keadaan menundukkan kepala beliau alaihi salatu wassalam, dan ketika para sahabat mereka juga bergegas untuk mengambil air dari tempat-tempat tinggal mereka, dan mereka membuat adonan-adonan makanan. Setelah mereka mendapatkan air tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk menumpahkan air-air yang telah diambil oleh para sahabat dan membuang adonan-adonan yang telah mereka buat dengan campuran air dari Hijr atau dari rumah-rumah tempat tinggal kaum Samud tersebut. Dan Rasulullah memerintahkan agar adonan-adonan tersebut diberikan kepada unta-unta mereka. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mengizinkan kepada mereka untuk mengambil air dari sumur yang dipakai untuk minum unta Nabi Saleh alaihi salam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kepulangan itu, setelah unta-unta mereka mengkonsumsi adonan-adonan yang mereka berikan, ternyata juga unta-unta mereka kemudian menjadi lemah, tidak kuat berjalan, sehingga para sahabat saat itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu memerintahkan kepada para sahabat agar mereka memasukkan unta-unta dan kendaraan-kendaraan mereka ke dalam satu lembah yang sempit, dan mereka diperintahkan
untuk melewatkan unta-unta tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan kendaraan mereka dengan mengatakan, Allahumma hmil 'alaiha fi sabilik innaka tahmilu 'alal qawiyyi wad dha'ifi wa 'alal ratbi wal yabis fil barri wal bahr. Ya Allah, angkutlah di atas kendaraan-kendaraan ini yang kuat dan yang lemah, dan jadikanlah dia kendaraan yang tangguh untuk digunakan berperang di jalanmu, baik di daratan atau di lautan. Sehingga seketika itu kendaraan-kendaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum kembali menampakkan kekuatan mereka, dan mereka bersemangat untuk pulang menuju Madinah. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah mereka sampai ke Madinah, mereka masih bersusah payah mengendalikan tali kekang unta-unta mereka, yakni saking kuatnya unta-unta mereka tersebut. Bahkan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana dikatakan oleh Fudhalah ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, hadhihi da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal qawi wa dhaif. Ini adalah merupakan akibat dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kendaraan-kendaraan kami untuk membawa orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah. Namun kami masih berpikir, kata beliau, tentang doa Rasulullah SAW di bagian keduanya, yaitu agar kendaraan-kendaraan mereka juga sanggup berjalan di daratan dan di lautan. Dan kemudian terjadi ketika kaum muslimin mendatangi negeri Syam pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian mereka melakukan penyerangan ke Kubrus atau ke Cyprus dengan mengendarai laut atau dengan mengarungi lautan dan membawa kendaraan-kendaraan mereka, maka saat itulah, kata Fudhalah, aku juga mengetahui akan kebenaran dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam perjalanan pulang dari Tabuk menuju Madinah, orang-orang munafik kembali membuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di suatu malam mereka dengan menutup wajah-wajah mereka berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kendalaan beliau alaihi salatu wasallam, sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan makar mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhkan kalangan munafik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu disambut oleh penduduk Madinah dengan kaum wanita dan anak-anak yang keluar menuju arah utara dari kota Madinah. Mereka membaca nasyid dengan mengatakan, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Di mana nasyid ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa yang masyhur nasyid ini dibacakan oleh penduduk Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah dari Makkah. Kemudian riwayat yang kedua, bahwasanya nasyid ini dibaca sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Dan semoga riwayat yang kedua inilah yang sahih, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nasyid ini dibacakan dalam dua peristiwa. Tetapi manakala kita lihat dari segi makna saniyatil wada', maka ini akan menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasannya nasyid ini dibaca ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Mengapa demikian? Karena dalam nasyid disebutkan tala'al badru alaina min saniyatil wada', telah terbit purnama bagi kami
atau atas kami yang datang dari arah Saniyatil Wada. Dan Saniyatil Wada adalah nama sebuah tempat di Madinah yang terletak di arah sebelah utara Masjid Nabawi. Artinya dari sebelah utara kota Madinah yang saat ini kita kenal dengan Thariq Salam. Di sana ada sebuah semacam mall saat ini yang dinamakan dengan Dawudiyah, jalan menuju Sultanah. Maka itulah yang dinamakan dengan Saniyatil Wada, dan ini adalah letaknya di sebelah utara. Sementara ketika Rasulullah SAW datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah datang dari sebelah selatan. Sehingga ini adalah menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa nasyid ini dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Walaupun riwayatnya tentu di sana menuai kritikan dari sebagian muhaddisin, dinyatakan bahwa kedua riwayat semuanya adalah lemah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam tiba di Madinah, beliau langsung masuk ke dalam masjid dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam melaksanakan salat 2 rakaat di masjidnya, di Masjid Nabawi. Dan ini adalah menjadi salah satu amalan sunnah yang saat ini diabaikan. Ya, di mana atau saat ini siapa di antara kita yang begitu datang sebelum dia pergi ke rumahnya, dia pergi terlebih dahulu ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Sunnah ini adalah merupakan suatu amalan yang saat ini hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat serangkaian peristiwa dalam perang Tabuk, akan kita dapatkan di sana ada beberapa peristiwa penting. Sehingga kemudian di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa peristiwa tentang perang Tabuk ini secara panjang lebar. Dan di antara nama surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah dinamakan surat Al-Fadhihah. Kenapa surat At-Taubah dinamakan dengan surat Al-Fadhihah? Fadhihah artinya adalah yang membongkar, yang mengungkap. Karena surat At-Taubah mengungkap makar-makar orang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan surat Al-Fadhihah. Selain juga dia dinamakan dengan surat Bara'ah, mengingat kata pertama dalam surat ini ya juga Allah Subhanahu wa taala bara'atum minallahi wa rasulih. Demikian juga surat ini dinamakan dengan surat At-Taubah karena di dalamnya ada taubat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak turut andil dalam perang Tabuk. Di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah berkenaan dengan perang Tabuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 102, mengkisahkan tentang sebagian sahabat yang tidak turut berangkat menuju perang Tabuk. Di antaranya adalah Abu Lubabah dan beberapa orang sahabat yang lain. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka mereka karena memandang bahwa mereka tidak punya alasan yang cukup untuk tidak turut serta bersama dengan Rasulullah menuju Tabuk, sehingga mereka mengikat diri mereka sendiri di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, mereka menghukum diri mereka sendiri sebelum dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-102, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian yang lain dari kalangan kaum muslimin ada yang mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mereka telah mencampur adukan antara amal soleh dan sebagian yang lain amal yang buruk. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara peristiwa penting yang mesti kita ketahui bersama bahwa pada perang Tabuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majelis
Dan di dalam riwayat yang lain dalam perjalanan pulang menuju Madinah, saat itu ada sekelompok orang munafik. Ada sekelompok orang munafik yang bercanda, bermain-main, namun melampaui batas. Mereka berkomentar dengan mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula. Sungguh kami tidak pernah melihat sekelompok manusia seperti ulama-ulama kita ini. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Arghabu butuna, mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak makan. Wala aqdabu alsuna, dan tidak pula kami dapatkan ada orang yang lebih pendusta. Wala ajbanu inda liqa, dan tidak pernah kami mendapatkan adanya manusia yang lebih pengecut daripada mereka ketika bertemu dengan musuh. Saat itu pernyataan mereka ini didengarkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dia mengatakan kadzabt, dusta kamu, walakinnaka munafik, akan tetapi engkau adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan melaporkan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala informasi ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pula Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqbi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tankibu wal hijarah. Sungguh aku telah melihat orang munafik itu bergantung di tali untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bergantung ke tali untanya Rasulullah. Bahkan dia dibentur dengan bebatuan yang terpental dari kaki-kaki unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi hanya bermain-main dan bersenda gurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan dengan tanpa mempedulikan orang-orang munafik tadi, sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan kalian. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengambil istimbat dan kesimpulan bahwa memperolok-olok sesuatu dari agama Islam, dari ajaran agama Islam, walaupun dalam kondisi main-main, hukumnya sama dengan mereka yang melakukannya serius. Sehingga orang yang memperolok-olok sebagian dari agama ini, apalagi seluruhnya, maka kafir, keluar dari Islam. Oleh sebab itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam risalah Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan bahwa di antara pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama, bahwa barang siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkenaan dengan azab atau berkenaan dengan iqab atau berkenaan dengan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia murtad, keluar dari dinul Islam. Oleh sebab itu terkadang kita lihat, kadang diskusi-diskusi bebas yang terjadi di jejaring sosial, terkadang orang menganggap bahwa seakan-akan itu tidak akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperolok-olok sesuatu dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun dalam perkara yang remeh. Ya, walaupun dalam perkara yang remeh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hukum yang dapat kita ambil dari beberapa peristiwa perang Tabuk yang telah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga atau yang keempat seputar perang Tabuk ini, yang pertama adalah di antara hukum yang dapat kita ambil
tentang bolehnya seseorang atau bolehnya seorang muslim menjadi imam, atau dengan bahasa yang tepat, yang lebih tepat lagi, bolehnya imamatul mafdhul alal fadil, bolehnya seseorang yang menjadi imam, bolehnya seorang muslim menjadi imam di hadapan orang yang lebih baik darinya. Oleh karena di antara peristiwa yang terjadi pada waktu perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari, suatu hari Rasulullah SAW beliau melakukan suatu keperluan, sehingga kemudian Rasulullah SAW beliau terlambat untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Rasulullah SAW datang, para sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu telah mengedepankan Abdurrahman ibn Auf untuk menjadi imam mereka. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi makmum masbuk di belakang Abdurrahman ibn Auf. Dan setelah Abdurrahman ibn Auf salam, maka Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya. Dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan tentang jawazu imamatil mafdhul wassalatul afdal khalfahu. Bolehnya ada orang yang tidak lebih utama menjadi imam bagi orang yang lebih utama. Ya. Jadi mungkin saja ada seorang yang hafid Al-Qur'an, hafid 30 juz, sementara dia dipimpin oleh seorang muslim yang hafid 3 surat terakhir. Ya, boleh apakah tidak? Boleh. Ya, karena berhujjah dengan dalil ini. Kemudian berikutnya, bahwa dalam kurun waktu 20 hari ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, Rasulullah SAW selalu menjamak solat-solat beliau, yaitu sholat duhur dan asar, maghrib dan isya selama 20 hari. Sehingga dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwa apabila kita sedang melakukan safar dan kita tidak berniat untuk melakukan mukim di tempat tersebut, maka sampai kapanpun juga kita tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita selagi kita tidak berniat untuk bermukim di tempat tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjamak dan telah mengqashar sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya pada waktu perang Tabuk selama 20 hari. Dan khilaf seputar masalah ini masyhur di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala, namun yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, dirajihkan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Kemudian berikutnya, dari hadis yang mulia ini atau dari peristiwa perang Tabuk ini juga dapat kita simpulkan tentang diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk melakukan pembaikotan lebih dari 3 hari bagi pelaku kemaksiatan, jikalau hal itu dapat mendatangkan maslahat dakwah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terhadap Ka'ab bin Malik yang tidak ikut serta berangkat menuju Tabuk bersama dengan Rasulullah, di mana Rasulullah SAW telah membaikot mereka dan tidak berbicara kepada mereka selama 50 hari lamanya. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Tabuk, bahwa diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk memberikan penjelasan kepada rakyatnya akan bahaya yang mungkin akan dihadapi oleh mereka. Dan ini terlihat adalah pada waktu persiapan berangkat menuju Tabuk.
di mana hal ini menyelisihi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada umumnya apabila Rasulullah SAW berangkat atau hendak berangkat menuju jihad, Rasulullah tidak memberitahukan kepada para sahabatnya hendak kemana mereka pergi. Tetapi pada waktu perang Tabuk, ketika Rasulullah hendak berangkat, Rasulullah memberitahukan terlebih dahulu kepada para sahabatnya bahwa kita akan berangkat menuju Tabuk. Dan ini disampaikan secara gamblang oleh Rasulullah agar para sahabat lebih bersiap dalam menghadapi bangsa Romawi yang kuat dan bersiap untuk menghadapi perjalanan yang penuh dengan kesulitan. Kemudian berikutnya dari peristiwa yang penuh dengan hikmah ini, dari peristiwa perang Tabuk juga kita dapat simpulkan bahwa hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya menjadi wajib dan fardu ain apabila imam atau pemimpin kaum muslimin mengumumkan jihad bagi seluruh umat. Di mana kita ketahui bahwasannya hukum asal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan bisa berubah menjadi fardu ain dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah apabila imam atau pemimpin kaum muslimin telah menunjuk kita, ya, fulan berangkat kamu untuk berjihad, maka saat itu bagi orang yang ditunjuk menjadi fardu ain. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, apabila musuh telah masuk menjajah negeri kita, maka saat itu juga kewajiban berjihad menjadi fardu ain. Yang ketiga adalah apabila imam melakukan istinfar, mengajak seluruh kaum muslimin untuk berjihad, maka tanpa terkecuali juga saat itu kita harus berjihad. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika melakukan istinfar, meminta kepada seluruh penduduk Madinah untuk berangkat menuju Tabuk, maka Rasulullah SAW mengabsen setiap sahabat dan mempertanyakan ya setiap sahabat yang tidak berangkat menuju Tabuk, sebagaimana pada peristiwa Abu Lubabah yang pada akhirnya beliau menghukumi dirinya sendiri dengan mengikat tubuhnya di Masjid Nabawi. Demikian juga dengan Ka'ab bin Malik yang berkata jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dibaikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dari peristiwa perang Tabuk juga dapat kita simpulkan tentang disyariatkannya bagi seorang pemimpin untuk menunjuk wakilnya atau orang yang diberikan amanah untuk menggantikannya ketika hendak melakukan safar, perjalanan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika hendak berangkat menuju Tabuk, maka Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga beliau dan urusan kaum muslimin di Madinah. Kemudian berikutnya, di antara hukum yang dapat kita ambil juga dari peristiwa perang Tabuk, bahwa tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengambil air di tempat-tempat turunnya azab. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah mengatakan tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk tinggal di sebuah negeri tempat turunnya azab, dan tidak boleh mengambil air minum dari tempat mereka. Sebagaimana bahkan sebagian ulama rahimahumullah taala tidak memperbolehkan kita untuk bersuci di tempat tersebut. Oleh sebab itu kawasan Diyar Samud, kawasan Madain Saleh yang saat ini dikenal dengan Madain Saleh atau Hijr, kita tidak diperbolehkan untuk bertayamum dari kawasan tersebut. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam Sahihain, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Allah telah menjadikan bumi bagiku sebagai tempat untuk beribadah dan alat untuk bersuci. Para ulama mengatakan kecuali di tempat-tempat turunnya azab. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan tinggal di kawasan tersebut. Oleh sebab itu Hijr
atau Madain Soleh sampai sekarang menjadi negeri yang ditinggalkan. Dan apabila kita berjalan, kita diperintahkan untuk berjalan dengan cepat ketika melewati kawasan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan ketika kita berjalan di sebuah wadi atau lembah yang dinamakan dengan Wadi Muhassir, yaitu kawasan yang terletak antara Muzdalifah dengan Mina. Di sana ada lembah kecil, mungkin sekitar 50 meter. Kita diperintahkan untuk berjalan cepat. Salah satu illah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, mengapa kita jamaah haji ketika lewat di kawasan tersebut diperintahkan untuk berjalan cepat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa karena di sanalah tempat turunnya azab terhadap tentara Abrahah ketika dilempari dengan batu oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang Indonesia menamakan dengan burung ababil. Ya, Toiron ababil. Walaupun menurut pendapat yang rajih bahwa turunnya azab terhadap tentara Abrahah bukan di Wadi Muhassir, bahwa turunnya azab terhadap tentara Abrahah yang benar adalah di Al-Mughammas. Karena Wadi Muhassir sangat sempit, sedangkan tentara Abrahah adalah pasukan yang sangat kuat, pasukan bergajah yang jumlahnya ribuan, sehingga tidak cukup untuk masuk ke dalam sebuah lembah yang kecil itu. Ya, wallahu taala alam. Yang benar adalah riwayat lain yang menyebutkan bahwa itu letaknya di Mughammas. Mughammas kurang lebih 2 kilometer setelah Arafah apabila kita berjalan dari arah Makkah. Di sana ada suatu tempat yang saat ini menjadi tempat penggembalaan unta, dan karena di sana adalah tempat yang senantiasa subur dan hijau sepanjang tahun. Ya, hijau sepanjang tahun. Oleh sebab itu orang-orang Arab menyukai tempat tersebut, dan karena dia cuacanya rata-rata 10 derajat Celcius di bawah suhu Makkah Al-Mukarramah, padahal jaraknya tidak begitu jauh dari sana. Dan saya pernah berkunjung ke tempat tersebut, di mana di sana ada sebuah kuburan yang bernama kuburan yang dinamakan dengan kuburan Abu Righal. Abu Righal ini adalah orang Arab tempo dulu, orang Arab di masa jahiliyah yang telah menunjukkan Mughammas kepada Abrahah, yang diutus oleh penduduk Taif untuk mengalihkan pasukan Abrahah yang telah mengarah menuju Taif. Jadi pasukan Abrahah itu dari arah Yaman, dari arah selatan. Mereka sudah berjalan menuju Taif. Tidak ada satu kampung dan negeri yang dilewati oleh Abrahah kecuali dihancurkan oleh Abrahah. Penduduk Taif mereka sangat takut, dan apabila Abrahah masuk ke Taif, Abrahah juga pasti akan tertarik dengan Taif, karena Taif juga adalah sebuah kawasan yang sangat subur. Akhirnya kemudian orang-orang Taif ini mengutus seseorang yang bernama Abu Righal untuk melakukan negosiasi dan mengiming-imingi Abrahah dengan sebuah tempat yang sangat indah yang bernama Mughammas. Ya, diutus oleh orang Taif. Katanya agar Abrahah ini tidak lewat Taif. Katanya biar lewat ke arah Mughammas sana. Dan betul, Abrahah adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Righal. Akhirnya kemudian Abrahah tidak jadi masuk Taif. Orang Taif kemudian selamat dari serangan Abrahah. Dan setelah kemudian Abrahah di sana, dan itu kita lihat bahwa kawasan Mughammas itu terletak sebelum batasan tanah haram. Dan ini menguatkan riwayat yang mengatakan bahwa Wadi Muhassir adalah bukan tempat turunnya azab.
Sehingga kita pun boleh untuk mabit di kawasan tersebut manakala kita melaksanakan ibadah haji pada hari-hari tasyrik. Ya. Nah, yang benar adalah al-mughammas. Sehingga kemudian pada akhirnya Abrahah membuat muaskar di sana, tinggal dan merasa nyaman di al-mughammas, dan itu tinggal beberapa meter lagi masuk ke kawasan tanah haram, dan di situ kawasannya adalah kawasan terbuka, sangat memungkinkan untuk pasukan besar untuk berlabuh di sana. Sehingga seketika itulah kemudian datang azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang membawa batu-batu yang sangat panas dan melempari tentara Abrahah, sehingga kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Dan di antara mereka yang yang gugur pada saat itu adalah Abu Righal. Dan Abu Righal kuburannya sampai sekarang masih ada. Sehingga orang-orang Arab Badui konon wallahu taala alam sampai sekarang apabila lewat ke kuburan Abu Righal, mereka membuka sandal-sandal dan sepatu mereka, kemudian melempari kuburannya dengan sandal-sandal dan sepatu mereka itu sebagai ungkapan kekesalan terhadap Abu Righal, karena akibat dari ulah Abu Righal itulah Mughammas kemudian menjadi tempat turunnya azab. Kembali kepada masalah fikih, yaitu tentang tidak bolehnya mengambil air dan makanan dari tempat turunnya azab. Ini adalah sebagian ulama berhujjah dengan peristiwa yang dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Tabuk ini. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Tabuk, akan bolehnya bagi pihak yang berwenang untuk menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan. Ya, bolehnya menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan. Saya katakan tadi dilakukan oleh siapa? Pihak yang berwenang. Dari mana kita ambil kesimpulan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghancurkan Masjid Dirar. Ketika Rasulullah SAW menghancurkan Masjid Dirar, ya, yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa tempat-tempat maksiat ini boleh dihancurkan oleh pemegang-pemegang kebijakan. Kemudian berikutnya, diperbolehkannya bagi seseorang untuk menginformasikan tentang kekurangannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dianggap dapat memberikan nasihat kepadanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan kekurangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hukum asalnya bahwa seorang muslim dia tidak diperbolehkan untuk menyebutkan keaibannya kepada orang lain setelah Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Jadi apabila kita memiliki dosa, hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Selama Allah Subhanahu wa taala menutupi keaibannya, maka tutupilah keaiban kita, dan cukuplah itu kita jadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang seorang muslim diperbolehkan untuk menceritakan keaibannya dan kekurangannya kepada orang yang dipandang dapat memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hukum yang dapat kita ambil dari beberapa peristiwa yang terjadi pada waktu perang Tabuk adalah tentang disyariatkannya sujud syukur. Kita ketahui bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendapatkan kabar
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya, maka seketika itu pula Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tersungkur sujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendapatkan informasi bahwa Musailamah Al-Kadzab telah terbunuh, maka saat itu pun Abu Bakar As-Siddiq sujud, dan beliau radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajida, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kabar gembira, maka ketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari beberapa peristiwa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, juga kita mengetahui akan disyariatkannya bersedekah tatkala kita bertaubat. Ya. Oleh sebab itu sering terkadang orang apabila dia hendak bertaubat, dia mengikutinya dengan sedekah. Dan ini adalah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an ketika beliau telah mendapatkan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya, maka saat itu kemudian beliau langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertekad untuk menginfakkan seluruh hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan menganjurkannya untuk mensedekahkan sepertiga dari harta beliau radhiyallahu taala an. Kemudian di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Tabuk adalah tentang sikap yang sangat luar biasa yang ditampakkan oleh Ka'ab bin Malik tatkala beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan surat dari Raja Ghassan yang menawarkannya untuk diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Ghassan di saat beliau diasingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun kemudian sikapnya yang begitu agung ketika dia mengatakan bahwa sungguh ini adalah merupakan ujian yang lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala telah tamak untuk merekrutku bersama dengan mereka. Maka saat itu kemudian Ka'ab bin Malik langsung mengambil surat tersebut, merobeknya dan membakarnya di tungku api. Ini menunjukkan bahwa seyogianya seorang muslim dalam menyikapi setiap ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi kepadanya, hendaklah hal itu semakin menguatkan dan mengokohkan keimanannya serta keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dapat kita simpulkan dari peristiwa Tabuk bahwasannya keberhasilan Rasulullah SAW dalam menguasai Tabuk ini menunjukkan kemenangan yang sangat besar, bahwa dengan demikian eksistensi kaum muslimin sudah sangat diperhitungkan saat itu oleh kekuasaan Persia, demikian juga Romawi yang saat itu menjadi negara adidaya yang berkuasa selain daripada kekuatan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah merupakan kemenangan awal bagi kaum muslimin untuk menaklukkan kota atau negeri Syam pada masa para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kemudian menjadi pembuka kemenangan bagi pasukan Usamah bin Zaid ketika dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, yang kemudian diberangkatkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ibrah dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Tabuk. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian pada jalan istiqamah. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya di sana ada beberapa istilah yang dinamakan dengan al-mustalah asy-syar'i. Istilah-istilah yang maknanya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini dinamakan dengan al-mustalah asy-syar'i. Dan mustalah-mustalah syar'i ini adalah merupakan sebuah istilah yang pada umumnya sulit untuk, atau bahkan para ulama memandang tidak boleh untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa lain. Karena apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa lain, maka akan mengurangi maknanya, akan mempersempit maknanya. Seperti misalnya istilah ilah, Rob, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya akan menjadi sama, yaitu Tuhan. Padahal konotasinya berbeda. Kalau ilah adalah yang diibadahi, makluh, ma'bud. Kalau Rob artinya pencipta, pengatur, pemilik. Sehingga kita tidak mungkin kita ganti syahadat kita dari la ilaha illallah menjadi la robba illallah. Walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan mengandung makna yang sama. Contoh yang lain misalkan sholat. Ini adalah mustalah syar'i, istilah syar'i yang tidak boleh kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sembahyang. Karena ini adalah bukan istilah agama kita, bahkan diambil dari istilah agama lain. Tadi sore saya melihat salah satu tayangan televisi, ya, tentang adanya semacam liputan dari liputan dari gereja pura terbesar se-Asia Tenggara yang terletak di Lumajang. Di situ ada tulisan, maaf, tidak diperbolehkan masuk bagi yang tidak sembahyang. Berarti kalau seandainya sholat kita gantikan dengan kata-kata sembahyang, ini maknanya menjadi salah. Karena sembah artinya menyembah, yang itu kan dewa. Maka ini adalah mustalah syar'i, tidak boleh dirubah. Nah, kalau seandainya kita menggunakan atau memperolok-olok istilah syar'i, ini adalah bisa terjerumus ke dalam istihza, memperolok-olok dari sebagian hukum Islam. Kecuali jikalau hukum istilah syar'i yang dimaksud tadi, seperti misalnya kita mendapatkan informasi kemarin Ihwa dihebohkan
dengan sebuah informasi yang tersebar di WhatsApp, di grup ICM. Ada salah seorang ustadz mengirimkan bahwa ada proyek bantuan untuk para pemuda yang mau menikah. Ya, bantuan 9 juta bagi setiap ikhwah yang mau menikah, syaratnya aktivis dakwah, ya, thalibul ilm atau takmir masjid. Beritanya kemudian tersebar. Di situ kemudian ada kontak personnya. Saya hubungi berkali-kali, tidak aktif. Saya tanya kepada yang mengirim, saya bilang, ini sanadnya dari mana? Dalam masalah ini dia adalah sanad, dia bukan mustalah syar'i. Dia adalah istilah ilmiah, tetapi dia bukan syar'i. Dia bukan mustalah syar'i. Walaupun itu adalah bagian daripada khususan syariat Islam, tetapi penyebutan istilah sanad itu dia adalah mustalah ilmiah, tetapi dia bukan syar'i. Ya. Sehingga ikhwah yang kemarin sudah bersemangat itu, setelah saya telusuri, di situ saya disebutkan nama dengan nomor telepon. Nomor teleponnya tidak pernah aktif, tapi namanya saya kenal itu Ustaz. Akhirnya saya telepon, katanya kayaknya hoax itu Ustaz katanya. Ini 2 hari ini saya sampai tidak tidur. Kenapa? Ditelepon oleh para jomblo. Saya tidak tahu menahu, tiba-tiba kemudian orang mengatakan bahwasannya katanya ada program bantuan dari Qatar untuk mereka yang mau menikah. Wallahu ta'ala tadang itu. Sanadnya sampai sekarang belum jelas. Nah, maka istilah sanad di sini adalah istilah ilmiah tetapi bukan syar'i. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, ya. Apakah tatkala kita kuliah, mungkin 1 pekan kita pulang lagi ke kampung, datang lagi, apakah dikatakan safar ataukah tidak? Wallahu ta'ala masalahnya masalah khilafiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memandang bahwa itu adalah bagian dari safar, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa apabila kita telah bertekad untuk tinggal di sebuah tempat lebih dari 3 hari dan Imam Ahmad membatasinya dengan 17 kali sholat, maka saat itu adalah berarti telah mengambil hukum muqim. Ya, oleh sebab itu wallahu taala alam alimu indallah, jikalau ada orang yang mengqashar sholatnya juga tidak kita ingkari, tetapi lebih kepada kehati-hatian adalah kita tidak mengqashar sholat kita dan mengambil hukum muqim. Wallahu taala alam. Dikiaskan kepada hukum mengusap khuf bagi musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Kemudian yang ketiga tentang semut. Ya, semut ini adalah memang dilarang untuk dibunuh. Sehingga ketika ada seorang nabi, ya, ada seorang nabi yang membunuh sekelompok semut gara-gara disengat oleh seekor semut, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membunuh sekian banyak semut padahal yang menggigitnya cuman 1. Tetapi apabila semut itu adalah sudah sampai kepada batasan mengganggu, mengusik ketenangan kita, apalagi adalah mengganggu keselamatan kita, maka setiap yang mengganggu itu adalah boleh untuk dihilangkan, ya, boleh untuk kita binasakan. Wallahu taala alam. Barakallahu satu pertanyaan dari saksikan dari nomor 8627575 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa kita berselawat kepada Rasulullah padahal Rasulullah dan keluarganya sudah dijamin surga? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kenapa kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah dan para sahabatnya itu dan keluarganya telah dijamin masuk surga. Tidak berarti ketika kita mencari uang berarti kita tidak punya uang. Tidak berarti ketika seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat
dalam setiap rakaat salatnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tidak berarti bahwa saat ini kita berada di atas kesesatan. Syubhat ini banyak dilontarkan oleh orang-orang orientalis dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam itu mengakui bahwa mereka sesat. Buktinya setiap sholat mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Padahal doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keteguhan kepada kita sekalian untuk meniti jalan yang lurus itu. Demikian juga ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah atau maksudnya bukan berarti bahwa Rasulullah SAW saat ini berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala sehingga patut untuk kita doakan, tidak. Tetapi kita senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk semakin meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya berikan contoh konkret tadi. Orang sekaya apapun dia tetap berbisnis. Dia tetap mencari uang. Walaupun dia sudah banyak uangnya. Tujuannya untuk apa? Agar dia tetap mendapatkan kekayaan. Agar kekayaannya tetap bertambah. Maka demikian juga seorang muslim, tatkala dia meminta petunjuk hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berarti mereka di atas kesesatan. Sebagaimana ketika kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berarti Rasulullah SAW dalam keadaan membutuhkan membutuhkan doa dari kita karena beliau dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi salawat kita senantiasa panjatkan bagi beliau alaihi salatu wasalam adalah untuk semakin meninggikan derajat beliau di sisi Allah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.